Oke, nah ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit pada video yang sebelumnya. Ya, di situ ada saya live trade dan saya ada mengatakan saya akan coba jelaskan kenapa saya entry di area tersebut. Nah, jadi dalam hal ini adalah penjelasan saya ada membuka open transaksi buy pada time frame XAU USD ini dengan memanfaatkan time frame M1 pada tanggal 8 Desember 2022. Nah, jadi dalam hal ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan kenapa saya entry buy pada saat itu. Nah, oke, sebelumnya ini saya besarkan dulu ya. Oke. Nah, saya nge-buy itu lebih kurang ada di kawasan ini. Di line ini lebih kurang ada 3 entry ya. Nah, ada 3 entryan saya entry di sini. Nah, lebih kurang seperti ini di line-line yang warna merah inilah saya ada entry. Nah, jadi kenapa saya memutuskan untuk nge-buy pada saat ini, pada saat itu. Nah, jadi pertama yang saya lihat itu adalah saya perhatikan itu, ini saya hapus dulu ya. Oke, ini masih sebenarnya tradingnya tuh barusan sih karena sudah masuk take profit. Nah, maka dari itu saya sebelumnya seperti ini nih. Nah, kenapa saya ada nge-buy? Nah, satu pertama yang saya perhatikan, yang saya ada lihat di sini adalah, coba perhatikan ini. Saya melihat di sini ada resisten ya. Nah, resisten di sini. Oke, ini saya buat dulu tulisannya resisten. Saya singkat saja dengan huruf R. Nah, yang dimana resisten ini, apabila diperhatikan, ini adalah akhir daripada pergerakan kenaikan yang berawal dari sini. Naik ke atas. Oke? Ini akhirnya. Dia naik, kenapa dikatakan akhir? Ya dikarenakan di sini sempat terjadi reversal daripada kenaikan ini. Apa itu reversal? Pertukaran yang tadinya naik, dia malah turun ke bawah di sini. Maka dari itulah saya katakan dia reversal dan ini adalah puncak terakhirnya. Nah, inilah higher high yang tertinggi daripada pergerakan dari bawah ini sampai kemari sehingga habis itu reversal dia. Yang tadi naik malah jadi turun secara strukturnya. Oke? Nah, jadi pada saat harga berada di sini, nah di sini dia menembus higher high yang paling tinggi tersebut. Nah, maka dari itu di sini saya katakan engulf. Adanya engulf ya. Atau bahasa mudahnya menembus, menghancurkan, atau mau menggunakan bahasa breakout juga boleh. Silakan, tidak masalah. Karena yang penting apa? Intinya itu adalah menembus ataupun juga menghancurkan. Ya, jadi resisten ini ataupun higher high daripada struktur kenaikan ini sudah dihancurkan. Oke, setelah ini dihancurkan, saya melihat yang dimana adanya pergerakan imbalance di sini. Waduh, ini apalagi imbalance. Nah, bagi yang belum tahu apa itu pergerakan imbalance, secara mudahnya yang paling banyak bertebaran di luar sana itu untuk secara mudah dipahami yaitu dengan bahasa adanya pergerakan momentum di sini. Bagaimana lagi cara melihat momentum yang kuat seperti itu dapat dikatakan ini imbalance ataupun momentum? Ini dia dengan satu candlestick ini. Nah, pergerakannya naik dengan kuat. Oke. Nah, jadi dia menembus dan menghancurkan higher high ini dengan adanya pergerakan momentum. Nah, itulah beberapa hal yang saya perhatikan sebelum saya mengambil suatu keputusan. Oke. Hal kedua yang saya perhatikan, di sini juga ada satu setup ya. Nah, mau dikatakan pattern juga boleh. Nah, di sini ada satu setup yang sudah bertebaran ini, sudah banyak ini yang membahas perihal setup ini. Di situ ada high, di sini ada low, resisten ini menjadi higher high. Oke. Menjadi higher high. Oke, setelah itu level low yang ini sudah di engulf juga atau sudah di breakout atau sudah ditembus di sini ya. Oke, ditembus di sini level low ini. Maka dari itu terciptalah setelah low ini
dihancurkan, ditembus, terciptalah lower low. Nah, jadi ada harga membuat low yang lebih rendah lagi daripada low yang ini. Sementara secara struktur dari bawah ini sampai ke atas, ini merupakan menjadi higher low terakhir. Nah, setelah dia ditembus. Di sini, nah ini berarti salah satu pertanda reversal. Ya, reversalnya mana? Yang dari sini, dari bawah sini sampai ke atas ini. Nah, pertanda awal setelah lower low ini terciptalah pertanda awal untuk reversal, pertukaran arah, pertukaran tren. Tapi ya khusus untuk pergerakan yang dari bawah ini sampai ke atas ini saja. Nah, jadi setelah adanya setup seperti ini maka ini menjadi setup Quasimodo ya. Nah, menjadi setup Quasimodo. Apa itu setup Quasimodo? Nah, silakan saja sobat coba untuk di searching sendiri, dicari tahu sendiri. Karena kalau saya jelaskan lagi setup Quasimodo ini mungkin memakan banyak waktu ya. Nah, saya sendiri pribadi ya tidak banyak saya entry memanfaatkan setup Quasimodo ini sendiri. Tapi saya lebih suka melihat reaksi yang dibuat oleh Quasimodo itu sendiri. Nah, apa reaksinya? Kenapa seperti itu? Ya dikarenakan dari pemahaman yang saya ketahui, Quasimodo ini adalah dalam bentuk reaksi. Maka dari itu saya jarang untuk memanfaatkan Quasimodo ini untuk entry. Dikarenakan apa? Bagi saya pribadi bertolak belakang daripada historinya, seperti itulah. Karena apa? Bagi saya menganggap Quasimodo ini dari pemahaman pengetahuan yang ada sama saya itu ya Quasimodo ini adalah reaksi, seperti itu. Tapi setelah kita melihat adanya reaksi Quasimodo, setelah itu mau dimanfaatkan, nah itu maka itu lebih baik lagi sih sebetulnya. Oke, jadi dalam hal ini terciptalah setup Quasimodo yang dimana seharusnya ya apabila ada Quasimodo, ada high, low, higher high, lower low. Setelah itu harga turun ke bawah seperti ini. Pada saat harga memang naik, seharusnya di level high ini menjadi level QM. Inilah yang menjadi level Quasimodo-nya. Di sini seharusnya harga mereaksi untuk turun kembali. Tetapi dalam hal ini ternyata dia tembus ke atas dengan adanya pergerakan momentum ataupun imbalance seperti ini. Saya lebih suka menggunakan bahasa imbalance. Nah, dikarenakan dari tempat saya belajar itu ya, dari yang saya pelajarin itu mengungkapkannya itu bahasanya itu dengan imbalance. Ditembus level Quasimodo ini tidak mereaksi dan higher high-nya pun juga sudah dihancurkan di sini. Nah, dari hal inilah yang pertama saya lihat. Wah, ini kecenderungan akan ada potensi harga akan melanjutkan kembali untuk naik ke atas. Nah, jadi pada saat di sini hancur dan tembus, saya melihat di sini ada imbalance. Nah, saya paling senang ada imbalance seperti ini yang dimana dengan adanya pergerakan imbalance seperti ini, dia ada sifat ataupun juga ada hal yang dikerjakan oleh pergerakan itu. Apa itu yang dikerjakannya? Dia menghancurkan satu level Quasimodo ini salah satu level yang bagus untuk dimanfaatkan. Oke, sekarang kita katakan dulu level Quasimodo ini menjadi level yang penting. Oke, setelah itu di sini ada higher high dan di sini menjadi resisten. Nah, dengan adanya pergerakan imbalance seperti ini, dua hal penting di sini sudah diabaikan oleh harga. Artinya dia tidak merespon di dua hal penting ini. Nah, maka dari itulah dia tidak untuk melanjutkan penurunan lagi ke bawah dikarenakan apa? Ya, di sini ada hal lain ya. Nah, jadi dikarenakan dua level penting yang bagus ini sudah diabaikan oleh harga. Artinya harga tidak mereaksi di dua level penting ini. Maksudnya bagaimana? Di level Quasimodo ini seharusnya harga turun. Nah, dan secara support dan resisten, pada saat di resisten ini seharusnya kan harga menyentuh resisten ini dia turun. Nah, tetapi di sini dia malah menghancurkan, menembus. Nah, engulf, kalau saya biasa menggunakan bahasa engulf. Oke,
Nah, salah satu sifat daripada breakout, engulf ataupun menembus, ya perlu kita ketahui, setiap adanya engulf itu sudah pasti akan ada yang namanya retest ataupun juga akan korektif kembali. Nah, secara mayoritas yang dibuat oleh pergerakan harga di dalam chart ini seperti itulah. Makanya ada istilah nanti break retest, break retest. Nah, satu yang pertama, disinilah yang dapat dikatakan nanti menjadi yang namanya itu swap. Apa itu swap? Ya, maksudnya itu terjadilah pertukaran. Pertukaran apa? Swap sama dengan pertukaran ya. Bertukar. Apa yang bertukar? Ya, secara support dan resisten. Resisten bertukar menjadi support. Nah, seperti itulah ya. Nah, tapi ini saya abaikan dulu swap ini. Nah, ini kalau swap ini lebih puyeng lagi sih bagi saya ya, puyeng. Apabila tidak memahami basic secara benar, wah ini bisa blank sebenarnya. Nah, jadi dua level penting ini tadi sudah dihancurkan, sudah diabaikan oleh harga. Nah, maka dari itu saya melihat di sini poin penting saya sih sebenarnya satu engulf. Ya. Itulah poin penting saya satu engulf. Yang di engulf itu perhatikan, saya memperhatikan apa yang di engulf. Wah, ternyata yang di engulf itu adalah beberapa hal yang penting, yang bagus dan dia sudah dihancurkan. Oke, bagaimana cara dia mengengulf? Itulah yang saya perhatikan. Nah, cara harga mengengulf suatu kawasan yang penting ini dia dengan pergerakan imbalance ataupun juga dengan pergerakan kuat ataupun juga dengan pergerakan momentum seperti ini. Oke. Nah, maka dari itu, kenapa terakhir saya memutuskan untuk buy? Satu, dikarenakan sudah adanya engulf. Dan yang kedua, faktornya tadi itu saya melihat sifat daripada cara mengengulf tadi adanya momentum. Oke, saya melihat satu hal di sini, yang dimana ini adalah secara dasar melihat supply ataupun demand. Di sini ada rally, base, rally, maka ini menjadi demand. Kenapa saya memutuskan untuk nge-buy? Dikarenakan tadi pertama ada engulf, adanya engulf kawasan penting seperti ini. Setelah itu saya perhatikan cara dia mengengulf, ternyata ada momentum kuat seperti ini. Nah, patokan saya itu adalah berada di demand ini. Berada di demand ini. Oke, mungkin bertanya apabila melihat saya entry, kenapa ada entry di atas ini? Saya entry di atas ini setelah dia engulf, saya memanfaatkan level Quasimodo ini tadi yang tidak direaksi oleh harga. Terjadilah yang namanya swap di situ, bertukar. Yang tadinya di sini menjadi resisten, ini kan halnya sama, ini resisten. Nah, kenapa saya juga ada entry di line putih di level Quasimodo ini? Saya mempotensikan untuk mengambil menjadi supportnya. Dan kenapa saya meletakkan stop loss saya itu berada di bawah ini? Ya dikarenakan patokan saya itu adalah demand ini. Kenapa demand ini menjadi patokan saya sehingga saya mengambil suatu keputusan di sini pun juga saya ada nge-buy lagi. Nah, ya dikarenakan saya memang mengaplikasikan dalam trading ini, ya saya memang menggunakan supply dan demand untuk tempat saya entry. Kenapa? Yang paling saya suka di supply demand ini, terlebih lagi di XAU USD ya, memang banyak harga itu mereaksi di supply dan demand. Itu dari pengamatan saya pribadi. Terus yang kedua yang saya sukai di supply demand ini, saya mengetahui risiko saya. Itu. Saya bisa mengukur risiko. Nah, itu sih yang paling saya suka. Nah, jadi kenapa demand yang ini yang dipilih? Kan ada juga itu banyak, ada supply, ada demand kan, tapi banyak pertanyaan yang keluar seperti ini. Ada juga supply demand ya, hancur juga, tidak mereaksi. Benar. Ya itu tidak salah. Hanya saja kan, apabila mau kita mendalaminya lagi, kan tidak ada salahnya kita cari tahu supply dan demand yang bagaimana yang bagus yang dapat kita manfaatkan, yang dimana dengan tujuan agar kita bisa mendapatkan suatu probabilitas yang lebih bagus lagi. Nah, jadi kembali kemari, kenapa demand ini yang saya jadikan tempat untuk mengambil suatu keputusan?
Nah, terakhir di demand inilah acuan saya itu nge-buy kembali dan saya membuat keputusan di sini. Kenapa? Dikarenakan berawal dari demand inilah yang dimana level penting 2 ini, kedua hal level penting ini dihancurkan. Nah, maka dari itulah demand inilah yang menjadi patokan saya setelah adanya inggal. Tuh dia. Rally, base, rally. Nah, maka secara basic ini menjadi demand. Jadi berawal dari demand inilah yang dimana harga menghancurkan 2 level penting. Maka dari itu demand inilah yang saya manfaatkan. Kenapa? Dikarenakan berhubung dari demand inilah awalnya harga naik ke atas menghancurkan level penting ini, demand inilah yang disebut dengan origin. Nah, biasanya kalau dipanjangin lagi menjadi origin of move. Nah, maksudnya bagaimana? Berawal dari demand inilah, ya seperti saya katakan tadi, dari demand inilah kedua hal penting ini dihancurkan, diabaikan. Nah, setelah adanya engulf, mayoritas biasanya harga akan ada pergerakan korektif kembali. Nah, pada saat memang sini engulf, setelah kita mengetahui akan adanya korektif, ya kita melihat, wah di sini ada demand yang bagus. Maka dari itulah saya memanfaatkan demand ini untuk menjadi tempat keputusan untuk nge-buy. Dan saya meletakkan risiko saya itu di bawah daripada base demand ini sendiri. Alhasil alhamdulillah harga pun juga naik ke atas sampai ke area take profit. Nah, jadi inilah alasan kenapa saya nge-buy pada video yang sebelumnya. Inilah sebabnya. Beginilah cara saya menganalisa, melihat apa yang dibuat oleh pasar itu sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Melihat apa yang dibuat oleh pasar itu sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi. Saya melihat ada 2 level penting di sini. Saya melihat sifat harga, cara menghancurkan level penting ini seperti ini dengan adanya imbalance. Lalu dia meninggalkan suatu demand yang bagus di sini. Berawal dari demand inilah, seperti itulah saya menganalisa. Ya, walaupun ada beberapa teman memang mengatakan tidak menggunakan indikator, ya tidak, memang saya seperti inilah. Bukan saya anti indikator, enggak, tidak. Memang saya tidak menggunakan. Kenapa seperti itu? Karena saya lebih nyamannya dengan seperti ini. Kenapa seperti itu? Ya dikarenakan saya percaya dengan apa yang dibuat oleh harga itu sendiri. Nah, saya percaya dengan beberapa pengetahuan dan pemahaman yang ada sama saya. Nah, jadi itulah alasannya kenapa saya nge-buy di sini. Nah, sementara kenapa saya mengambil take profit di area yang di atas ini? Nah, kenapa? Nah, di video sebelumnya saya sudah ada katakan, di sini adanya signifikan support dan resisten. Maksudnya bagaimana signifikan support dan resisten? Yang dimana ada support dan resisten, dia berada di dalam satu area level yang sama. Lebih-lebih sedikit ya tidak masalah, namanya juga harga kan. Contohnya di sini ada support. Dan di sini dia ada resisten. Nah, di sini ada resisten. Lalu setelah itu di sini juga ada resisten lagi kembali. Nah, maka dari itulah ini menjadi signifikan support dan resisten. Disitulah saya meletakkan menjadi kawasan area take profit saya di sini. Nah, jadi lebih kurang seperti itulah. Nah, bayangin saja apabila ini ketemunya, nah kita melihat pergerakan pasar seperti ini di time frame yang lebih besar. Nah, hanya saja di time frame yang lebih besar, ya mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama ya untuk kita trading. Contohnya ini di time frame H4, ya mungkin tidak dalam waktu hitungan jam, area take profit itu akan dapat tersentuh oleh harga. Nah, mungkin bisa berminggu-minggu ya, bisa 1 minggu, 2 minggu. Nah, jadi
Kalau saya pribadi sih tidak patokan ya, selagi memang M1 pun bisa kita manfaatkan, ya tidak salah. Yang penting kita mengetahui kita punya trading plan yang bagus, yang dimana ya di situ kita membuka transaksi. Ya kalau saran saya itu yang paling baik itu kita juga harus mengetahui kapan kita akan keluar, seperti itu. Nah, jangan berharap harga ini akan terus naik. Contohnya di sini take profit saya berharap ini karena sudah dihancurkan, harga terus lagi naik ke atas. Nah, diperhatikan ini malah turun kembali. Bayangin itu gimana psikologi kita yang dimana apabila tidak tutup tadi orderan kita ada nge-buy di sini. Nah, yang tadinya sudah direncanakan take profit di sini ada 300-an poin lebih kurang ya. Nah, sekarang ini malah turun lagi. Nah, kan sedikit banyaknya pasti akan merusak psikologi kita juga. Nah, jadi penting untuk kita, ya kalau bagi saya kalau trading ini jangan tahunya kapan jangan kita hanya mengetahui kapan masuk pasar sementara keluar pasar kita tidak tahu. Nah, maka itu akan lebih beresiko lagi. Nah, jadi lebih kurang seperti inilah kenapa saya ada nge-buy di video sebelumnya. Inilah alasannya. Yang mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah ya. Nah, bagi siapapun yang melihat, ya apabila tidak paham dan ingin ditanyakan, ya silakan saja ditanyakan. Ya boleh menggunakan kolom komentar atau apapun. Ya insya Allah apabila memang berrezeki ya saya pun juga akan coba saya respon. Oke, jadi lebih kurang seperti itulah alasannya. Nah, saya tetap yang namanya itu, saya tetap nge-sell di supply, saya tetap nge-buy di demand. Itu saja, hanya saja tinggal ada beberapa faktor tambahan menganalisa. Ya, sehingga dapat mencari di mana tempat keputusan yang bagus untuk dimanfaatkan. Nah, apa faktornya tadi itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Saya melihat dulu apa yang sudah ada dibuat oleh pasar. Ada engulf, ternyata harga mengengulf seperti itulah yang saya gunakan. Jadi mungkin kalau indikator seperti itulah, indikator membaca pasar lah yang saya gunakan. Oke, kita sebutlah dia indikator, tapi janganlah. Karena dia ya alat bantu lah, memang alat bantu untuk saya melihat pergerakan pasar. Alat bantu untuk saya menganalisa pasar. Oke, jadi itu saja penjelasannya. Jadi di demand inilah saya nge-buy. Nah, dikarenakan ada beberapa faktor yang sudah dijelaskan, ya semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya bagi yang belum tahu bisa jadi mengetahui, yang penasaran jangan taunya cuma live trade nge-buy, nge-sell profit tapi tidak dikasih tahu. Nah, jadi seperti itulah, lebih kurang seperti inilah kalau saya trading. Seperti inilah cara saya menganalisa pasar. Karena apa? Saya tetap percaya dengan apa yang dibuat oleh pasar itu sendiri. Nah, maka dari itu lebih baik apa? Kita ikutilah kehendak pasar, jangan ikuti opini kita. Dikarenakan apa? Ya opini kita itu tidak pernah benar. Nah, kehendak pasar itulah yang benar. Oke, saya rasa ini saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga dapat menjadi suatu wawasan, pemahaman tambahan untuk kita semua. Nah, maka dari itu saya sudahi saja dengan wassalam.